Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bukti transaksi dan jurnal umum pada pencatatan akuntansi. Yuk, mari simak videonya. Nah, tahukah kalian, dalam sebuah perusahaan, setiap kegiatan yang bersifat keuangan wajib dicatat dan dilaporkan secara sistematis. Nah, dasar atau sumber dari semua pencatatan ini adalah dokumen yang kita sebut sebagai bukti transaksi. Nah, lalu apa sih itu bukti transaksi? Nah, bukti transaksi itu adalah dokumen tertulis yang merekam seluruh aktivitas keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Ini adalah bukti sah agar laporan keuangan kita dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada berapa sih transaksi dalam perusahaan itu? Nah, transaksi pada perusahaan itu ada dua, yaitu transaksi internal dan juga transaksi eksternal. Nah, baik transaksi internal maupun eksternal ini, keduanya memiliki dampak langsung pada posisi laporan keuangan. Nah, yaitu dapat mengubah nilai aset atau harta, kewajiban atau utang, dan juga modal. Yang pertama, ada bukti internal. Ini adalah dokumen yang dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan internal dan tidak melibatkan pihak luar atau eksternal. Contoh paling umum adalah memo. Ini biasanya digunakan untuk mencatat penyusutan aset tetap, pemakaian bahan baku, dan juga penggunaan perlengkapan kantor. Kedua adalah bukti eksternal. Sesuai namanya, bukti ini muncul karena adanya transaksi antara pihak perusahaan dengan pihak luar atau eksternal. Contohnya itu seperti supplier dan juga pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke contoh bukti eksternal. Yang pertama adalah kwitansi. Sesuai dengan keterangan di sini, kwitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Yang kedua ada nota kontan. Di sini dijelaskan bahwa nota kontan adalah bukti penjualan maupun pembelian yang dilakukan secara tunai. Setiap ada transaksi cash, bukti inilah yang digunakan. Yang ketiga adalah faktur atau invoice. Faktur merupakan dokumen yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi kredit yang dibuat oleh penjual kepada pihak pembeli. Nah, di sini kata kuncinya adalah untuk transaksi yang bersifat kredit atau non tunai, seperti itu. Yang keempat ada cek. Cek ini merupakan dokumen formal yang digunakan sebagai alat pembayaran atau perintah kepada bank untuk mencairkan sejumlah dana kepada pemegang surat tersebut. Nah, adik-adik, setelah memiliki bukti transaksi, langkah selanjutnya adalah mencatatnya ke dalam jurnal umum. Di sini kita akan menerapkan sistem double entry, di mana setiap transaksi akan berpengaruh pada posisi debit ataupun kredit agar tetap seimbang. Pada tanggal 1 Agustus 2024, pemilik menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 50 juta sebagai modal awal perusahaan. Nah, seperti apa pencatatannya? Nah, berdasarkan transaksi tersebut, kita harus mencatat akun kas di posisi debit sebesar 50 juta karena ada uang tunai yang masuk ke perusahaan. Dan di sisi lain, akun modal dicatat di posisi kredit sebesar 50 juta sebagai bentuk hak milik atas aset perusahaan. Nah, selanjutnya pada transaksi tanggal 2 Agustus 2024, perusahaan membeli peralatan seharga 600.000. Nah, transaksi ini dibayar secara tunai sebesar 300.000 dan sisanya akan dibayar secara kredit. Maka seperti apa jurnalnya ya? Catatannya, akun peralatan ditambah di posisi debit sebesar 600.000 sesuai dengan nilai perolehan barangnya. Dan karena kita membayar tunai sebesar 300.000, maka akun kas berkurang di sebelah kredit sebesar 300.000. Nah, sisa yang belum dibayar sebesar 300.000 kita masukkan ke akun utang di posisi kredit. Seperti itu. Pada transaksi yang ketiga, pada tanggal 8 Agustus 2024, perusahaan telah menyelesaikan jasa untuk pelanggan senilai 2.500.000, namun pembayaran dilakukan secara kredit. Maka seperti apa jurnalnya? Nah, di sini kita harus mencatat akun piutang di posisi debit sebesar 2.500.000 yang menunjukkan tagihan kita kepada pelanggan. Namun, kita juga harus mengakui adanya pendapatan jasa di posisi kredit sebesar 2.500.000. Nah, itu dia penjelasan mengenai bukti transaksi dan bagaimana cara mencatatnya ke jurnal umum. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar dasar-dasar akuntansi juga ya. Kalau ada bagian yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan terkait
Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Dadah!